Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Khusus ila hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bi Allah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa yu'id darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi barakatihim fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan daripada pembahasan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemarin kita telah membahas perbedaan antara sunnah dan bid'ah. Sunnah di sini bukan dalam arti hukum sunnah yang menjadi perbandingannya wajib, makruh, mubah, enggak. Sunnah yang dipakai di sini sebagai takrif pengertian daripada istilah yang sering digunakan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah ini artinya apa? Kemarin sudah dibahas. Sunnah di sini artinya orang-orang yang mengikuti daripada jalan yang jalan dalam hal agama, yang mana jalan tersebut dilintasi oleh Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah atau selain Rasulullah, yaitu daripada sahabat-sahabat dan tabi'in. Itu namanya sunnah. Kemudian kita berbicara tentang bid'ah. Bid'ah artinya sesuatu yang diada-adakan, yang tidak ada di zaman Rasulullah. Itu mempunyai takrif, pengertian, memperbarui sesuatu di dalam urusan agama. Di mana di dalam hadis disebutkan bahwasanya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesuatu yang barang siapa yang memperbarui di dalam urusan agamaku, sesuatu itu enggak ada daripada agama, maka sesuatu tersebut ditolak. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang baru itu ditolak. Bid'ah itu membikin perkara yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa tuh. Bid'ah ya, itu kalau di dalam dinisbatkan kepada Allah namanya badi. Badi itu artinya membikin sesuatu yang tidak membutuhkan bahan dan tidak ada contoh sebelumnya, namanya badi'. Kalau manusia namanya mubtadi'. Mubtadi' itu membikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tapi dengan menggunakan bahan yang ada. Contoh seperti penemuan mesin, ya, penemuan mesin apa? Contohnya mesin mobil. Ya, seorang penemu mesin mobil itu namanya mubtadi'. Karena sebelumnya mesin mobil itu belum ada, lalu dia menemukan dengan bahan-bahan yang sudah ada, itu mubtadi'.
hasil daripada karyanya namanya bid'ah. Itu secara bahasa. Nah, secara dalam syariat, istilah dari syariat yaitu memperbarui urusan yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat ataupun di zamannya tabi'in, ya, yang mana urusan tersebut dianggap sebagai ibadah, yaitu diambil daripada dua hadis, apa? Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbarui urusan agama yang tidak ada daripada urusan itu termasuk di zaman Rasul, maka sesuatu itu ditolak. Di sini ulama memberikan pengertian, bukan semua segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu disebut bid'ah. Enggak. Misal di zamannya Rasulullah, ya, di zaman Rasulullah, misalkan ini, ketika orang itu wudu, ya, orang itu wudu kemudian berkumur-kumur, kemudian mengusap hidung, terus wajah. Nah, dia melakukan sesuatu yang baru, misal gini, sebelum wudu dia cuci tangan pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun. Kalau itu misalkan dia anggap cuci tangan dengan sabun, pakai sabun, itu adalah sesuatu yang dikerjakan Rasulullah, dia anggap itu ibadah, sebagian daripada sunnah, maka itu disebut bid'ah kalau nggak ada dalil yang kuat. Tapi kalau itu anggap dia itu cuci tangan pakai sabun, misal, itu anggap hanya sebagai bentuk supaya lebih bersih tangannya, bukan dianggap sebagai ibadah, ya bukan bid'ah. Artinya sesuatu dianggap bid'ah ketika sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat ataupun tabi'in, lalu dia anggap itu ibadah qurbah. Nah, itu nanti disebut bid'ah. Bukan segala sesuatu itu dianggap bid'ah, tergantung nanti dilihat daripada timbangan sesuatu itu, ditimbang dari 3 hal baru dikatakan sesuatu itu nanti bid'ah. Contoh seperti ini deh, orang kalau misalkan sunnahnya di dalam sholat, ya, sunnah di dalam sholat itu takbir. Ketika takbiratul ihram, Allah, mengangkat tangan, lalu mengangkat tangan, ya, sekiranya tangan jari-jarinya itu posisinya sesuai dengan telinga nih. Kalau misalkan dia takbir nggak ngangkat tangan, ya, misalkan takbirnya cuma gini, ya, takbirnya gini. Kalau misalkan dia takbir seperti ini, terus dia anggap ini adalah termasuk sunnah, ya, nanti baru kita dihukumin lewat apakah ini ada di zaman Nabi, apakah ini ada dalil yang ada menentukan ini sunnah, nanti baru dikaji lagi. Kalau nggak ada semua itu, baru dia namanya mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Tapi kalau dia ngangkat seperti ini, misalkan karena jarinya sakit, ya, dan dia nggak anggap ini adalah sunnah, ya berarti bukan bid'ah. Gitu. Nah, nanti sesuatu dianggap bid'ah itu ketika kemarin diterangkan memenuhi sesuatu itu harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dikatakan bid'ah. Ketika sudah dia itu memenuhi salah satu dari 3 perkara ini, maka sesuatu itu bukan dikatakan bid'ah. Yang pertama adalah, ya, sesuatu
harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dikatakan bid'ah. Timbangan yang pertama adalah dilihat perkara yang baru ini, sesuatu yang baru ini dilihat kira-kira sesuatu yang baru ini ada dalilnya enggak di dalam Al-Quran, ada dalilnya enggak di dalam hadis. Dilihat nih, kalau ada ya udah bukan bid'ah ya. Kalau ada, ternyata ada dalilnya, sesuatu ini ada dalilnya. Misalkan kayak yang sering terawih terawih 20 rakaat nih, 20 rakaat ada di zaman sahabat, ada, berarti ada dalilnya, berarti bukan bid'ah ya. Terus kalau misalkan sesuatu ini ya, sesuatu yang dilakukan tersebut tidak ada dalilnya dan menentang daripada perkara, ada sesuatu yang ditolak oleh syariat ya. Jadi sesuatu yang baru tersebut, yang pertama, kalau misalkan dia itu ada dalilnya, jelas bukan bid'ah. Yang kedua, dilihat ini sesuatu ini ada yang menentang secara syariat enggak, dibatalkan oleh syariat enggak. Kalau dibatalkan oleh syariat berarti sesuatu itu bid'ah. Misalkan gini, orang mengadain suatu acara kayak maulid ya. Kalau di dalam maulid tersebut ada sesuatu yang ditentang, dibatalkan oleh syariat, misal di situ kumpul laki-laki perempuan, membuka aurat dan lain-lain, berarti itu bid'ah. Karena ada sesuatu yang baru tersebut itu dibatalkan oleh syariat. Gitu. Kalau nggak ada yang batalin, nggak ada yang dalil yang kuat ya, nanti dibahas. Masalahnya gini, kalau ada dalilnya, yang dalil ini mendukung, dan ada dalil yang melawan ya, ada dalil yang mendukung, ada juga dalil yang melawannya, menantangnya. Nah, nanti ditimbang lebih kuatan dalil yang mendukung atau dalil yang melawan. Nah, ini hukum yang menghukumi adalah ulama, bukan kita. Jadi ketika ada sesuatu yang baru ya, nanti yang mengatakan itu bid'ah bukan kita, tapi ulama-ulama yang sudah porsinya mereka ya. Lihat nih, sesuatu baru ini ada dalilnya enggak, terus syariat menentang enggak, oh ada dalilnya, berarti bukan bid'ah ya. Oh enggak ada dalilnya, ditentang sama syariat, karena ini ada hadis atau Quran yang mengharamkannya berarti ini sudah sesuatu yang bid'ah. Misal gini, sholat, di dalam sholat kita ketika sholat itu dilarang berbicara ya. Ada dalil yang menyatakan bahwasanya sholat itu nggak boleh berbicara selain dzikir, Al-Quran ya, dan doa. Terus dia ketika sholat ngobrol dan ngomong, ini nggak apa-apa di dalam sholat. Berarti dia melakukan suatu bid'ah. Karena apa? Karena dia melakukan suatu perkara yang ditentang oleh syariat. Gitu. Jadi ditimbang dulu nih perkara yang baru ini. Perkara yang baru ini kira-kira ada dalil dalam hukum Islamnya enggak? Di dalam Al-Qur'annya, di dalam hadisnya, di dalam ijma ulamanya. Kalau enggak ada yang nentang enggak? Kalau ada yang nentang berarti ini sesuatu enggak boleh digunain. Kalau dua-duanya ada dalil yang mendukung sama dalil yang menentang, maka nanti ulama yang menentukan apakah ini termasuk bid'ah atau enggak, boleh dipakai atau tidak. Nah, ini
apa namanya, timbangan yang pertama dilihat dari segi apa? Segi perbuatannya itu. Timbangan yang kedua untuk menghukumi sesuatu itu bid'ah atau enggak dilihat, yaitu apa? Daripada i'tibaru qawaidil a'immah, melihat daripada kaidah-kaidah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh para imam-imam, ya, ditetapkan oleh Imam Syafi'i, kaidah yang ditetapkan oleh Imam Malik, kaidah yang ditetapkan oleh Imam Hambali, ya, dan orang-orang salafil ummah al-amili nabi tariqatis sunnah, ulama-ulama dahulu yang sudah menetapkan suatu kaidah. Nah, perkara yang baru ini melawan kaidah tersebut atau enggak? Ketika ini enggak ada dia apa? Sesuatu yang menentang, secara hadisnya enggak nentang, enggak ditentang oleh hadis, tidak ditentang oleh hukum. Nanti dilihat dia menentang daripada aturan-aturan para imam-imam terdahulu apa enggak. Ketika ulama-ulama terdahulu, ya, fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi, ketika sesuatu ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang ulama terdahulu atau ditentang oleh ulama terdahulu, maka sesuatu itu ditolak. Seperti contoh, ada apa namanya, sholat di hari Jumat bulan Ramadan, Jumat terakhir bulan Ramadan, ya, namanya sholat apa yang dia itu sholatnya setelah habis sholat Jumat, terus duhur, subuh, asar, ini bisa mengqodoi semua sholat yang dia tinggalkan, hanya sekali dia kerjain itu sholat ketika di Jumat terakhir di bulan Ramadan, itu mengqodoi semua sholat. Nah, ini ditentang oleh ulama, nggak bisa, nggak ada apa namanya, kok sholat duhur sekali ngodoin 10 sholat duhur yang dia tinggalkan ketika dikerjain di Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, berarti ini termasuk nanti kategorinya bid'ah, karena tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu, walaupun ada hadis yang memperbolehkannya. Fakulun yadu aslahu wa dalilahu wa qad waqa'a, termasuk daripada kaidahnya ulama adalah apa? Ma'anna ma amila bihi salaf wa tabi'ahumul khalaf la yasihu ayakuna bid'atan wa lamat mumatan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh, termasuk kaidahnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang salaf. Orang salaf itu orang yang hidup di kurang dari 300 Hijriah. Jadi 300 Hijriah ke bawah itu namanya orang salaf. Jadi segala sesuatu amalan yang dilakukan ulama-ulama salaf dan diikuti ulama-ulama setelahnya atau khalaf, maka sesuatu itu bukan disebut bid'ah. Ya, misal seperti acara apa, tahlil yang 40 hari itu dilakukan oleh tabi'in. Seperti apa namanya, kayak orang masuk rumah lalu dia baca Yasin keempat arah, misal, itu dilakukan oleh sahabat. Dilihat nih, kalau itu dilakukan oleh sahabat tapi tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, bukan disebut bid'ah. Kalau misalkan itu kalau misal sesuatu yang dilakukan oleh sahabat disebut bid'ah, maka kita membid'ahkan sahabat, menyesatkan sahabat. Kalau misal hadis kullu bid'atin dolalah, berarti semua sahabat, sebagian besar sahabat itu dolalah. Kenapa? Kalau kita mengartikan bid'ah itu hanya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu akan mengakibatkan kita menjadikan sahabat itu ahli bid'ah. Kebanyakan mereka ahli bid'ah. Kita kasih contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadikan Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, satu bentuk buku, ya. Karena di zaman Rasulullah Quran itu tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Pertama kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ma fa'alahu Rasulullah, ya, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, saya nggak mau melakukannya, itu bid'ah. Kata pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian ketika melihat kemaslahatan bahwasanya banyak orang yang hafal Al-Quran itu meninggal, ya, maka dari itu kemaslahatannya itu Al-Quran dikumpulkan. Yang suruh mengumpulkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diminta oleh Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Umar merayu Sayyidina Abu Bakar selama berapa bulan. Sayyidina Abu Bakar nggak mau karena nggak dilakukan oleh Rasulullah, karena itu bid'ah, ya. Akan tetapi setelah itu Sayyidina Umar merayu lagi sehingga Sayyidina Abu Bakar itu mau melakukannya. Terus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memerintahkan sahabatnya namanya Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Pertama Zaid bin Sabit gak mau, beliau mengatakan lebih baik saya memindahkan gunung Uhud, ya, daripada saya harus mengumpulkan Al-Quran. Tapi kemudian beliau akhirnya mau, ya, beliau mengatakan maaf alu, ya, tidak akan saya lakukan malam yaf'al bihi Rasulullah, segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Pertamanya seperti itu, kemudian dia lakukan tetap karena ada maslahat di situ. Itu bukan disebut bid'ah, walaupun awalnya beliau mengakui ini perkara bid'ah, tetapi setelah itu beliau lakuin, ini sahabat lakuin, berarti bukan disebut bid'ah lagi karena ini dilakukan oleh sahabat. Kemudian, ya, kemudian Sayyidina Umar, ya, kemudian Sayyidina Umar juga melakukan bid'ah dengan apa? Dengan menyusun pasukan Islam dengan pelatihan-pelatihan. Di zaman Rasulullah siapapun boleh ikut perang. Di zaman Sayyidina Umar mulai pelatihan-pelatihan prajurit. Iya, disortir. Karena ya takutnya di peperangan nggak paham laju peperangan, akhirnya Sayyidina Umar mulai menyusun pasukan secara sistematis. Lalu kemudian Sayyidina Umar menyusun tata letak negara, maksud pengaturan suatu pemerintahan, ya. Terus Sayyidina Umar juga sholat raweh yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi secara berjamaah, di zaman Sayyidina Umar dilakukan berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah itu ini. Tapi itu tidak disebut bid'ah. Kenapa? Sebab dilakukan oleh sahabat. Terus di zamannya Sayyidina Utsman pun melakukan bid'ah. Di antara bid'ah yang dilakukan Sayyidina Utsman adalah memperluas Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi itu diperluas karena semakin banyak umat Islam. Dan lain-lain juga seperti itu. Zaman Sayyidina Utsman, adzan Jumat yang tadinya 1 kali di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar 1 kali, Sayyidina Umar 1 kali, di zamannya Sayyidina Utsman dirubah 2 kali. Itu juga bid'ah, ya. Tapi bid'ah yang tidak dolalah. Kenapa? Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat walaupun itu tidak ada di zaman Nabi bukan disebut bid'ah. Gitu. Jadi kaidahnya ulama adalah segala sesuatu yang dilakukan pada zaman Nabi, sahabat dan tabi'in, dilakukan oleh ulama-ulama di zaman itu, ulama ahli sunnah di zaman itu melakukannya, maka bukan disebut bid'ah. Kalau disebut bid'ah, maka pondok pesantren bubar. Karena pondok pesantren di zaman Nabi nggak ada ma'had, kok ada rumah sekolahan, nggak ada di zaman Nabi sekolahan. Jadi sekolahan dibubarin semua karena itu bid'ah. Nah, tapi di zamannya Khulafaur Rasyidin, di zamannya khalifah setelahnya juga itu dibuat sekolahan madrasah. Karena di situ ada maslahat. Nah, jadi bid'ah itu tidak sesempit yang
dipikirkan ya sebagian orang, pokoknya nggak dilakukan Rasulullah bid'ah. Dilihat dulu sahabat ngelakuin nggak. Oh sahabat nggak ngelakuin, dilihat ulama setelahnya para tabiin ngelakuin apa enggak. Oh tabiin nggak ngelakuin, lihat tabiinnya. Pokoknya sampai kurun 300 menjadi patokannya. Karena ketika mereka melakukan, pasti mereka sudah mempelajari tentang hukum-hukumnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bid'ah ketika sesuatu itu ternyata dilakukan oleh sahabat ataupun orang yang setelah sahabat daripada ulama-ulamanya. Itu. Terus wa ma asbatu aslahu walam yurid anhum fi'luhu. Nah, sekarang ini ada hadis yang menetapkan suatu hukum. Ya, suatu hukum. Tetapi tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in. Gimana hukumnya? Kata Imam Malik itu bid'ah, kata Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Jadi dalilnya ada, tapi pelaksanaannya nggak ada. Dalilnya ada, tapi pelaksanaannya nggak ada. Boleh nggak kita lakuin? Kata Imam Syafi'i itu bukan bid'ah. Kata Imam Malik itu bid'ah, khilaf. Atau gini, ya, atau apa namanya? Wahtalafu aidan fi ma lam yurid lahu minas sunnah mu'arid wala syubhah. Sebentar. Mereka ini fi ma lam yurid lahu minas sunnah mu'arid wala syubhah. Ketika sesuatu tersebut tidak ada dalilnya, sesuatu itu tidak ada dalilnya, dan sesuatu itu tidak ada dilakukan oleh orang terdahulu, nggak ada dalil Qur'annya, nggak ada dilakukan oleh orang-orang salaf. Ya, contohnya seperti kayak apa namanya? Kayak bank, uang kertas di zaman dahulu nggak ada, ya. Terus speaker di zaman dulu nggak ada, ya nggak. Di zaman Nabi nggak ada speaker. Jadi orang terdahulu yang nggak ada di zaman salaf. Speaker ini kan baru-baru. Nah, zaman sekarang kan, gimana tuh? Dilihat ada dalil yang menentang apa enggak dulu. Kalau nggak ada dalil yang menentang, tapi nggak ada dalil yang menganjurkan, nggak ada yang menentang dan nggak ada yang menganjurkan, dan tidak dilakukan oleh orang-orang salaf, kata Imam Malik itu bid'ah, tapi kata Imam Syafi'i bukan bid'ah. Selagi di situ tidak ada dalil, ya, yang melarang, nggak ada dalil yang melarang, itu bukan bid'ah, selagi nggak ada dalil yang melarang tersebut. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, contohnya seperti membikin institut pemerintahan. Ya, di zaman Nabi tidak ada istilah presiden, tidak ada pengangkatan pemilu demokrasi atau segala macam, nggak ada. Juga termasuk daripadanya zikir secara bersama-sama kayak thariqah gitu, wal jam'i wa du'a, ya, doa bareng-bareng itu. Warada fil hadis at-tarhibu fi, ada hadis yang menganjurkan doa bareng-bareng, tapi orang-orang terdahulu salafnya nggak ada istilah kumpul terus doa bareng-bareng, misal gini. Itu juga bukan sebut bid'ah. Karena nggak ada yang melarangnya, dalil yang melarang secara aturan-aturan syariat itu. Terus yang ketiga, timbangan yang ketiga, ketika sesuatu itu yang tadi dikatakan tidak ada dalilnya, tidak ada sesuatu yang menentang, ya, terus tidak dilakukan oleh orang salaf, nanti mau dilarikan ketika dikatakan itu bid'ah dah. Ketika itu
dikatakan bid'ah. Maka dia mau dilarikan kemana? Karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu ya 5. Kalau nggak wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Lah bid'ah itu bukan hukum. Ketika sesuatu itu sudah tidak ada dalil yang menganjurkannya secara jelas, ya, dan tidak dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nanti perkara ini mau dihukumi apa? Apakah dihukumi wajib, apakah dihukumi sunnah, atau dihukumi mubah, makruh, atau haram? Nah, nanti kembali lagi di keterangannya para ulama, kita tidak bisa menghukumi. Walhasil, sesuatu itu dikatakan bid'ah ketika ditimbang daripada 3 sisi tersebut. Yang pertama adalah apakah ada dalil yang menentangnya apa enggak. Yang kedua, apakah hal itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu apa enggak. Yang ketiga, ya, ketika sesuatu enggak semua, baru nanti ini mau disamakan ke hukum yang mana, ya, mau dihukumi makruh atau haram atau sunnah, gitu. Terus selanjutnya pembagian bid'ah menurut Syekh Zarruq kemarin. Bid'ah itu ada 3. Pertama, bid'ah sharihah, bid'ah yang sharih, yang jelas. Apa itu bid'ah yang sharihah? Bid'ah yang sharihah adalah sesuatu yang menentang hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, yang menentang hukum yang asli yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti menetapkan Rasulullah bahwasanya sholat yang wajib, yang fardu itu 5, dia mau nambahin 6, ya, mau mewajibkan sholat yang ke-6, berarti itu namanya bid'ah sharihah. Sudah ditetapkan bahwasannya, ya, pernikahan itu tidak boleh gonta-ganti pasangan tanpa memenuhi syarat. Si A punya pasangan B, ya, C punya pasangan D, ini mau ditukar-tukar, ya, mau ditukar-tukar kayak ayam gitu, tukar-tukar pasangan, itu juga disebut bid'ah. Karena kenapa? Sudah ditetapkan oleh Rasulullah, ya, bahwasanya pernikahan itu harus melalui akad yang sah. Jadi ini namanya bid'ah sharihah, bid'ah yang jelas-jelas menentang hukum syariat, gitu. Contoh lagi apa bid'ah sharihah? Bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, terus itu jelas-jelas hukumnya bid'ah. Seperti contohnya apa? Ya, pernikahan satu jenis, ya. Ini ada misalkan kok, ini ada waktu itu kalau nggak salah di Jogja, ya, daerah Jogja itu ada salah satu orang yang menghalalkan zina, ya, menghalalkan zina nih. Berarti dia jelas-jelas melakukan suatu bid'ah karena menentang hukum yang sudah sharih, yang sudah jelas. Itu namanya bid'ah sharihah. Yang kedua namanya bid'ah idhofiyah. Yang kedua namanya bid'ah idhofiyah. Apa itu bid'ah idhofiyah? Adalah bid'ah yang disandarkan kepada sesuatu yang sah. Bid'ah yang disandarkan kepada sesuatu yang sah. Jadi diselipin pada sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Misalkan gini, sholat misal, sholat takbir Allahu Akbar, Fatihah itu wajib, gini. Lalu dia mau menambahi sesuatu yang bukan perkara yang wajib. Contoh, sholat duhur itu 4 rakaat, dia mau nyisipin 5 rakaat jadi 5 rakaat. Jadi menambahi sesuatu, menyisipkan sesuatu pada perkara yang sudah diperbolehkan oleh syariat, ditetapkan oleh syariat, lalu dia sisipin, itu namanya bid'ah idhofiyah.
Ya, bid'ah idhofiyah. Yang ketiga namanya bid'ah khilafiyah. Nah, ini bid'ah khilafiyah itu bid'ah yang ada memperbolehkannya, ada yang tidak memperbolehkannya. Itu namanya bid'ah khilafiyah. Yang tidak memperbolehkannya itu menganggap itu bid'ah, yang memperbolehkannya itu menganggap tidak bid'ah. Yang tidak memperbolehkannya itu yang menetapkan ulama, yang memperbolehkannya yang menetapkan juga ulama, sama-sama ulama. Contoh, misal mubalih di dalam sholat, biasanya kan Allahu Akbar, makmum pada yang Allahu Akbar, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, kata Imam Nawawi itu bid'ah kalau seandainya makmumnya sudah dengar, nggak usah pakai mubalih lagi. Jadi kita pakai mikrofon, kita pakai mikrofon tanpa mubalih kan sudah dengar nih. Kok ada mubalihnya? Sebagian ulama ngomong bid'ah, sebagian lagi ada yang memperbolehinnya, khilaf. Nah, itu namanya bid'ah khilafiyah. Ya, itu namanya bid'ah khilafiyah. Nah, itu pembagian bid'ah. Ketika hal itu sudah dipahami, ya, maka Imam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berkata kemudian, wa qala al-alama Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsiri fi Syarhil Arba'in Nawawi ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syabsiri, man ahdasa hadasan, barang siapa yang memperbarui di dalam urusan agama, au awa muhdisan, atau mengikuti orang yang ahli bid'ah, fa alaihi laknatullah, maka atasnya itu laknatnya Allah. Ya, barang siapa yang ikuti ahli bid'ah atau dia itu ahli bid'ah dan kita ngikuti ahli bid'ah, dua-duanya sama-sama dilaknati oleh Allah. Ya, kedua-duanya itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bikin bid'ah dan juga yang ngikuti orang yang bikin bid'ah tersebut. Enggak boleh. Paham? Nah, kemudian termasuk wadakhala fil hadis al-uqudul fasidah wal hukmu ma'al jahli wal jur wa hadzalika mimma la yufiqu syara'. Itu. Kemudian, ya, kemudian berkata, dilanjutkan lagi bahwasanya termasuk daripada, ini serem nih, kalau Rasulullah, ya, termasuk daripada bid'ah yang dilaknati adalah akad-akad yang fasidah, akad jual beli yang fasid, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum fikih. Itu nanti termasuk perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam nih, kayak misalkan sekarang karena syarat jual beli misal harus dilihat barangnya, ya, dan lain-lain. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan itu, maka disebut bid'ah juga. Ya. Wal hukmu ma'al jahli wal jur wa nahwi dzalika mimma la yafiqu syara', atau menghukumi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat, ya, itu juga disebut bid'ah. Hukum-hukum yang tidak sesuai dengan syariat, nah, ini juga disebut bid'ah. Menghukumi, misalkan pemimpin menghukumi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum syariat juga disebut bid'ah. Dikecualikan daripada bid'ah ma la yahruju an dalil syara', sesuatu yang tidak keluar daripada dalil-dalil Quran hadis, ya, yang bersifat, ya, kamasail istihadiyah. Contohnya seperti apa? Penulisan mushaf, penulisan kitab-kitab ilmiah. Contohnya seperti mengkurikulumkan ilmu seperti ilmu nahwu, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu shorof, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari
di mana ilmu itu sudah dijadikan suatu kurikulum di zaman Nabi nggak ada. Ini bukan disebut bid'ah yang sekali lagi karena tidak menentang hukum syariat. Itu. Terus maka dari itu Ibnu Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Ini menurut Syekh Ibnu Abi Salam. Ketika sesuatu dikatakan bid'ah, maka menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, kalau tadi kan beda pendapat, yang tadi ngomong bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat dan tabi'in. Kalau ini ngomong beda lagi pendapatnya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwasannya segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Walaupun itu ada di zaman sahabat, tetap disebut bid'ah menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Akan tetapi nanti baru dikelompokin bid'ah ini mau dimasukkan ke wajib, ke sunnah, ke makruh, ke mubah atau ke haram. Kalau pendapat yang pertama yang dikatakan tadi oleh Syekh Zarruq, yang di zaman sahabat tabi'in, bukan bid'ah. Tapi menurut ulama ahli sunnah yang lain seperti Syekh Izzuddin bin Abdissalam, pokok yang tidak ada di zaman Nabi namanya bid'ah. Nah, tinggal dikelompokin, ini mau dimasukkan ke bid'ah yang mana? Mau dihukumi bid'ahnya itu wajib, bid'ah wajib harus dilakukan, ataukah nanti dimasukkan ke dalam sunnah, ataukah dimasukkan ke dalam mubah, ataupun di dalam haram, ataupun di dalam makruh. Yang masukin siapa? Ya ulama. Dilihat dari kemaslahatannya. Pertama, wajib, bid'ahnya wajib, seperti belajar nahwu, belajar nahwu. Terus wa gharibil kitabi wa sunnah mimma yatawaqqatu fahmu syariati alaihi, dan mempelajari tajwid. Di zaman Nabi nggak ada Rasulullah ngajari mat tabi'i, nggak ada di zaman Rasulullah nggak ada ini idgham bilahuna, Rasulullah ngajari idgham bilahuna nggak ada, karena orang Arab udah langsung bisa tajwid. Orang-orang yang kayak kita ini harus belajar tajwid, kan? Bid'ah nggak? Zaman Nabi nggak ada pelajaran tajwid, makanya hukumnya wajib nih pelajaran seperti ini. Memahami tauhid lewat aqaidul khamsin. Di zaman Nabi nggak ada. Nabi nanti membagi sifat 20 secara ini wajib mustahil jaiz, enggak, karena mereka sudah langsung idrok langsung. Nah, ini bid'ah, tapi bid'ahnya wajib. Wajib dilakuin. Kalau enggak malah dosa. Ini bid'ah juga. Ini menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kalau yang tadi Syekh Zarruq beda. Makanya Abu Bakar langsung melakukan itu. Kalau enggak gimana? Rusak semua nanti. Ada juga bid'ah yang muharramah, yang haram dulu. Seperti bid'ah yang madhab qadariyah, jabariyah, mujassimah, itu bid'ah yang haram semua tuh. Menjisimkan Allah, nah, itu sudah ilmunya udah batal semua, haram semua. Ada yang bid'ah sunnah, seperti apa? Seperti bikin pesantren, seperti bikin madrasah, sekolahan-sekolahan, dan segala sesuatu yang baik yang tidak ada di zaman Nabi. Ada bid'ah yang makruh, seperti bid'ah makruh apa? Kazakhrafatil masajid, menghiasi masjid dengan kaligrafi. Ini. Terus wa tazwikil masahif, atau menghiasi Quran. Wa mubahah,
bid'ah yang mubah seperti musafahah akibat sholat subuh wal asar, seperti salaman setelah sholat, itu bid'ah tapi yang mubahah. Rasulullah tidak melakuin, di zaman Nabi nggak ada, tapi hukumnya mubah, ya, karena ya nggak ada dalil yang mengharamkannya. Apa? Bid'ah kalau menurut Syekh Suhaimi bin Abdissalam maksudnya ke bid'ah acara maulid. Sunnah jatuhnya, karena dilihat di dalamnya kan apa? Di dalamnya ada kumpul orang-orang Islam, sedekah, terus mauidhah, ya, menasehati sesama umat Islam, terus apa namanya, mengingatkan kepada Nabi, sejarahnya Nabi, ya, pembacaan Al-Quran, pembacaan hadis. Tahlil termasuk bid'ah, bid'ah yang sunnah juga, karena baca dzikir, baca ini kan. Terus wa mubahah, bid'ah yang mubah tadi dah. Wat tawasu fil ma'kal wal masyrab wal malbas, termasuk bid'ah yang mubah seperti makan makanan yang enak-enak, ya, memperbanyak makanannya itu ada ayam goreng, ada ayam goreng, ada ikan, ada sop, ada ini bid'ah, tapi boleh, ya. Ya, Rasulullah tidak ada yang makanan yang sampai mejanya penuh terus. Faida araf kama dzukir, ketika kamu mengetahui pembagian bid'ah ini 5 tadi, bid'ah yang haram, bid'ah yang mubah, wajibnya, maka kamu mengetahui anna makila, ketika diucapkan innahu bid'ah, ini bid'ah. Contohnya tasbihan, ya, bikin tasbih ini katikhadi subhah, seperti membuat tasbih. Sayyidina Abu Hurairah ketika mau tidur, beliau mengikat tali, ya, dijadiin tasbih untuk sebagai ngitung setiap zikir yang diucapkan. Lalu istri Rasulullah, ya, itu ngambil batu untuk menghitung berapa zikir yang dia baca setiap pada subuh. Tapi Rasulullah nggak ada. Rasulullah pakai tasbih, ya kan? Itu bid'ah. Tasbihan bid'ah. Itu. Terus niat nalafut biniat usolli, itu bid'ah, ya kan? Wa tahlil inda tasadduqi anil mayyit, tahlil, ya, tahlil niatnya terus untuk dihadiahkan kepada mayit. Wa ziyaratul kubur wa nahwidalika laisa bibid'atin, itu bukan termasuk bid'ah yang dolalah, ya, itu bukan bid'ah yang sesat. Itu. Terus, ya, ini keterangan beliau tentang bid'ah itu, ya, tentang bid'ah. Jadi ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama mengenai bid'ah, yaitu bid'ah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sahabat dan lain-lainnya, lalu menentang hukum syariat, nanti baru disebut bid'ah yang dolalah, yang dilaknati, ya. Pendapat yang kedua, bid'ah itu sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, ya, sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, akan tetapi bukan semuanya sesat, ada yang wajib, sunnah, mubah, gitu. Lalu beliau menjelaskan, kemarin dijelasin juga tentang apa pasal yang kedua. Pasal yang kedua adalah menjelaskan tentang apa, ya, keyakinan penduduk Jawa bahwasanya sejak zaman Wali Songo sampai tahun 1300 itu yang mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya Syafi'i, terus tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, tasawufnya Imam Ghazali. Kemudian di tahun 1330 Hijriyah
mulai masuk pemahaman-pemahaman lain, sehingga termasuknya kemarin adalah Wahabi, yang mana pemahaman itu mengambil daripada Muhammad Abduh Rashid Ridho, ya, dan juga Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, Ahmad bin Taimiyah, dan kedua muridnya Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdil Hadi. Jadi ulama-ulama yang menjadi pelopornya Wahabi, ya, itu masuk ke Indonesia dalam kurun 1330 Hijriyah, 100 tahun yang lalu kurang lebihnya baru masuk Wahabi ke Indonesia, yang mana itu adalah pemikiran mereka semua. Dikatakan bahwasanya wahadal fariq qad ubtul muslimun, ya, berkata Syekh Muhammad Bahid Al-Hanafi Al-Muti'i, ya, di dalam kitabnya yang dinamakan Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad, penyucian hati daripada keyakinan yang kotor. Dalam kitabnya Syekh Muhammad Bahid mengatakan bahwasanya wahadal fariq, kelompok Wahabi ini, qad ubtuliyal muslimuna, sungguh telah diberi cobaan orang-orang Islam dengan bikasirin minhum salafan wa khalafan. Ini Wahabi itu musibah untuk umat Islam, katanya. Fakanu wasmatan wasulmatan fil muslimin, Wahabi merupakan cacat, ya, dan sulmah, ya, merupakan pemecah umat Islam. Wa udwan fasidan, merupakan anggota tubuh yang rusak. Ya, di umat Islam anggota tubuh yang rusaknya itu adalah Wahabi. Ya, jibukot wajib dipotong. Diamputasi. Ya, jibukot hatta la ya'dil baqi, sehingga nggak merembet. Iya. Fahuwa kal majdum. Ini komentarnya Syekh Hasyim Asy'ari nih, saking gregetannya Wahabi ini. Di dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Bahid tadi, ya, fahuwa kal majdum, Wahabi itu seperti penyakit kusta. Ya, jibul firaru minhu, wajib kita lari dari mereka. Fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim, mereka adalah kelompok yang bermain-main dengan agama. Ya, dumunal ulama, mencaci maki ulama kita, salafan wa khalafan, ulama terdahulu dicaci maki. Ya, Imam Ghazali dicaci maki, pokoknya yang enggak sependapat sama mereka dicaci maki. Wa yaquluna, dan mengatakan mereka innahum ghairu maksumin. Itu ulama-ulama yang dianut ahli sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, Imam Malik itu bukan maksum. Makanya jangan ikuti mereka, kan bisa salah mereka. Katanya Wahabi nih. Gimana coba? Jadi ngomong sama Wahabi apa? Imam Syafi'i bukan nabi, ngapain ente ngikutin Syafi'i? Imam Hanafi bukan nabi, ngapain ngikutin Hanafi? Ngikutin nabi yang maksum. Iya, giliran Ibnu Taimiyah diikutin. La farqa fi dzalika bainal ahya wal amwat. Ya. Tidak ada perbedaan antara yang hidup dan orang yang mati. Wa yata'una alaihim, mencaci maki ulama kita, wa yalqauna syubhat, mereka menjadikan syubhat-syubhat di kalangan Islam, wa yadarunaha fi uyuni basairi du'afa, dan pemahaman ini disebarkan ke orang-orang yang lemah pemikiran agamanya. Pemahaman mereka disebarkan fokusnya ke orang-orang yang iya baru hijrah, kayak apa, kayak yang pemahamannya lemah. La tu'mi absarahum an uyubiha ula, ya, yang mana pasti la tu'mi absarahum, mereka pasti akan membuat buta, ya, orang-orang yang dhaif ini, an uyubiha ula, daripada mencela mereka. Ya, orang-orang yang belum belajar agama secara benar
diracuni sama Wahabi, pasti nggak tahu cacatnya Wahabi kayak apa. Yaksiduna bidzalika ilqal adawah wal baghdha, ya, dan mereka tujuan mereka adalah untuk menciptakan permusuhan. Ya kan akhirnya wah bid'ah, ini bid'ah semuanya dimusuhin. Dibom malah kalau di luar negeri ini ISIS atau apa itu dibom. Bihululihim al-Jawa, dengan masuknya mereka ke tanah Jawa. Wa yasauna fil ardi fasadan, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Yaqulun 'alallahil kadib wa hum ya'lamun yas'amuna annahum qa'imun bil amri bil ma'ruf wa nahyil munkar. Mereka bahkan meyakini diri mereka itu adalah pembela agama. Ajib nggak ngaku salah. Hadunana sa'alat iba'i syar'i, ya, mereka menyemangati manusia untuk syar'i, dikit syar'i, ya, wah jenggotan syar'i gini, itu nggak punya jenggot nggak syar'i, gitu. Wastina bil bid'ah, dan menjauhi bid'ah, jangan itu bid'ah, ini bid'ah, jauhi bid'ah, jadi bid'ah dalilnya ini, wes. Ya kan mereka kan lagi-lagi mutarnya ke situ. Ya kan tidak ada toleransi. Maksudnya ini beda pendapat. Yang ini beda pendapat, enggak, semuanya disamaratakan, yang beda sama mereka ya bid'ah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah khilaf. Ini kamu mengikuti pendapatnya fulan, ya udah, selagi itu masih koridor ngikutin ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya udah, walaupun berbeda tetap ditoleransi, beda dengan mereka. Itu. Wallahu yashhadu annahum lakadibun. Allah mengetahui mereka itu pembohong semua. Qultu wala ala wajhu annahum min ahli bid'ah wal ahwa. Mereka adalah ahli bid'ah aslinya. Itu. Ini adalah pemahaman yang timbul di tahun 1330 Hijriah. Yang kedua adalah wa minhum rafidiyun. Kelompok yang timbul kedua adalah kelompok Rafidhah, kelompok Syiah. Ya. Ini muncul bersamaan dengan Wahabi di Indonesia muncul. Ya, di tahun kurun itu yang kemarin dijelaskan, ya, 100 tahun yang lalu masuk Syiah. Iya. Mulai masuk tuh Rafidhah ke Indonesia. Ya subuna Sayyidina Abu Bakrin, mereka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar wa Umar dan Sayyidina Umar. Iya, mereka sama Sayyidina Abu Bakar itu tuh bencinya luar biasa, Sayyidina Umar luar biasa bencinya itu. Radhiyallahu anhum wa yakrahuna sahabah, mereka sengit, ya, benci sahabat luar biasa. Wa yubalihuna hawa Sayyidina Ali, sangat kebangetan di dalam mencintai Sayyidina Ali. Bahkan sebagian daripada mereka nganggap bahwasanya malaikat Jibril itu salah beri wahyu, aslinya yang jadi nabi itu Sayyidina Ali. Salah alamat. Wa ahli baitihi, ya, wah saking mendewa-dewakannya Sayyidina Ali luar biasa. Ridwanullah alaihim ajmain. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus, berkata Sayyid Muhammad di dalam syarah kitab Al-Qamus, wa ba'duhum yartaqi ilal kufur, sebagian Rafidhah, sebagian Syiah itu sampai ke tingkat kekafiran. Wa zandaqah a'adanallahu musliminha. Qala al-Qadi Iyad fi Syifa an Abdul, padahal ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi, ya, la tattakhiduhum khurada min ba'di. Jagalah, ya, peringatan Rasulullah, sahabatku, janganlah kalian menjadikan sahabatku sebagai sasaran caci maki. Ya, kata Rasulullah, la tattakhiduhum khuradan ba'di. Jangan kalian jadikan caci maki kepada sahabatku. Faman ahabbahum fa bihubbi uhibbuhum. Ahabbahum. Barang siapa yang mencintai sahabat, maka dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai sahabat, berarti dia mencintai aku. Waman abghadahum, barang siapa yang membenci sahabat, fabibuhdi abghadahum, maka dia membenci aku. Kalau kita nggak senang sama sahabat,
sama aja kita nggak cinta sama Rasul. Waman adahum faqad adani. Barang siapa yang menyakiti sahabat, maka dia menyakiti aku. Waman adani faqad adallah. Barang siapa yang menyakiti Rasul, ya berarti dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Waman adallah, barang siapa yang mendurhakai Allah, yushiku ayakhudahu, pasti akan diadab oleh Allah. Itu berarti orang yang benci sahabat pasti akan diadab oleh Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, kata Rasulullah. Ini Rasulullah belum meninggal. Yang ngerti ini bakalnya sahabatku jadi sasaran caci maki nih. Iya, diingetin. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat-sahabatku. Faman sabbahum, barang siapa yang mencaci maki sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka atasnya itu laknatnya Allah, wal malaikah wan nas, malaikat dan manusia ajmain. Malaikat melaknati orang yang mencaci maki sahabat. La yaqbalullahu minhu sirfan, Allah enggak menerima ibadah wajibnya, wala adlan, ibadah sunnahnya enggak diterima. Orang yang di hatinya benci sahabat, ibadah wajibnya enggak diterima, ibadah sunnahnya enggak diterima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Hadis yang lain nih. Hadis yang lain ngomong bahwasanya la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fa innahu, maka sesungguhnya yaji'u, bakal datang suatu kaum fi akhir zaman, di akhir zaman, yasubbuna ashabi, jangan kalian ikut-ikuti mereka. Kata Rasulullah, jangan mencaci maki sahabatku. Nanti soalnya di akhir zaman ada orang-orang yang kerjaannya nyaci maki sahabat, jangan ikuti mereka. Fala tusallu alaihim, jangan kalian nyolati jenazahnya. Wala tusallu ma'ahum, jangan kalian berjamaah dengan mereka. Wala tanakahuhum, jangan menikahi mereka. Wala tujalisuhum, jangan duduk bareng mereka. Wa in maradu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan dijenguk. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Rasulullah hadis yang lain, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sabba ashabi fa'adribuhu, barang siapa yang mencaci maki sahabatku maka pukullah mereka. Waqad a'lama, dan menunjukkan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sabbahum wa adahum yu'dihi, bahwasannya mencaci maki sahabat dan menyakiti sahabat termasuk menyakiti Nabi. Wa adan Nabi sallallahu alaihi wasallam haram, menyakiti Nabi itu hukumnya haram. Maka dari itu kalau kita mencaci maki sahabat hukumnya haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'duni fi ashabi, jangan kamu sakiti aku di dalam sahabatku. Wa man adahum faqad adani, barang siapa yang menyakiti sahabatku maka menyakiti diriku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'duni fi Aisyah, jangan menyakiti diriku dengan mencaci maki Sayyidah Aisyah. Ya, sebagaimana kisahnya di dalam hadisul ifki, hadis bohong, dikatakan di dalamnya bahwasannya Sayyidah Aisyah itu pezina, ya, itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita percaya bahwasanya Sayyidah Aisyah itu orang fasik, Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan fi Fatimah radhiyallahu anhu, di dalam keterangan Sayyidah Fatimah, bahwasanya Sayyidah Fatimah itu bid'atun minni, segumpal daging darah dagingku. Sayyidah Fatimah adalah darah dagingku. Yu'dini ma adaha, menyakitiku apa yang menyakiti Sayyidah Fatimah. Ya, ini apa namanya, kelompok yang kedua yang timbul di zaman Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, yang pertama adalah Wahabi timbul, muncul Wahabi, kemudian muncullah Syiah. Yang ketiga, wa minhum Abu Hayyun, kelompok namanya Abu Hayyun. Apa yang dikatakan kelompok ini, pemikirannya gimana? Kelompok Abu Hayyun ini
Abahayun itu yakuluna, mereka mengatakan innal abda, ketika seorang hamba, idza balagha, ketika hamba ini sampai ke ghayatul mahabbah, sang cinta yang puncak, ya, wis hatinya itu selalu memikirkan Allah, cintanya luar biasa dalam hatinya kepada Allah. Kata pendapatnya Abu Hayyan, wasafa qalbuhu, dan hatinya bersih minal ghaflah, dari lupa kepada Allah. Ketika hatinya terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak lupa sama sekali kepada Allah. Waqtaral imana, dan orang tersebut memilih iman alal kufri, atas kekafiran. Dia lebih iman luar biasa, cinta luar biasa, enggak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Saqata anhul amru wa nahyu, enggak usah salat enggak apa-apa. Ini pemikiran yang timbul di zaman itu adalah cukup iman kepada Allah, enggak usah salat, enggak apa-apa. Ketika ketika hatinya udah ingat sama Allah Subhanahu wa taala terus, ya, udah enggak usah puasa, enggak usah salat, enggak usah ibadah, cukup. Minum khamr enggak apa-apa. Zina enggak apa-apa. Bahaya banget nih pemikiran nih. Apa? Ini Abu Hayyan. Ada timbul di zaman itu. Zaman sekarang ya mungkin ada pemikiran seperti ini, ya. Masih. Wala yadkhiluhu Allahu an-nara birtikabil kaba'ir. Allah enggak akan memasukkan orang yang melakukan dosa besar ke dalam neraka, menurut mereka nih. Ente zina ya enggak masalah. Selagi ente iman, cukup gitu loh. Mau zina, mau mabuk, mau judi, ya, yang penting ente iman udah nggak akan masuk neraka. Wa ba'duhum yaqulun, sebagian mereka mengatakan innahu tasqutu anhul ibadah dhahirah. Ibadah ketika batinnya sudah suluk, ya, ketika batinnya sudah ingat kepada Allah, maka ibadah dhahirah, ibadah yang dhahir nggak dibutuhin lagi. Nggak usah sholat, kan tujuan sholat ingat Allah. Ente udah ingat Allah, ngapain sholat? Pemikiran yang keseleo otaknya. Wa takun ibadatuhu at-tafakkur, ibadahnya cuma nador. Wa tahsinal akhlaqil batinah, dan cukup membersihkan hatinya aja. Yang penting enggak hasud orang, enggak dengki orang, udah cukup. Qala Sayyid Muhammad fi Syarh Ihya, wa hada kufrun, ini kafir orang ini. Wa zindiko wa dolalah, ini orang zindik, orang sesat. Walakinnal ibahiyun, ya, walakinnal ibahiyun maujuduna min qadimi zaman. Tapi kelompok ibahiyun ini, Abu Hayyan tersebut, ya, ibahiyun ini, ibahiyun ya, bukan Abu Hayyan, sorry, ibahiyun ya, kelompok ibahiyun, mubah semuanya mubah, ya, kelompok ibahiyun bukan Abu Hayyan. Ibahiyun itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada zaman dulu. Juhalun, goblok banget, dalalun, kesesat banget. Laisa lahum rasun ya'lamul ilma syar'i, tidak ada mereka satu orang pun yang tahu hukum syariat. Nih orang goblok semua. Itu ya, macam-macam. Nah, insya Allah nanti kita terangkan besok apa aja kelompok-kelompok yang timbul di zaman tersebut, termasuknya nanti wahdatul wujud, terus reinkarnasi, ada juga yang percaya reinkarnasi. Apa? Makanya wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubah tahsil li kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى لكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه إداد تخصيص به والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين.